duluan. Kita dahulukan yang duluan dulu ya, nanti kita susulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar hadis bahwa pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Halo, neraka ya? Awas, hati-hati. Bagaimanakah maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Saya tanya pada antum mendengar hadis atau terjemahan hadis? Karena Nabi itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nabi tidak bisa bahasa Indonesia. Nabi itu bisanya bahasa Arab yang fasih. Antum mendengar hadis, bahasa hadisnya pemungut pajak atau cukai akan masuk neraka. Dari mana antum mendapatkan hadis bahasa Indonesia? Ini terjemahan hadis namanya. Kalau antum ingin bicara hadis, maka mesti mengembalikan kepada hadisnya. Abu Dawud nomor hadis 2937. Lihat kalimatnya, la yadkhulul jannata sahibal maqsi. La yadkhulul jannata sahibal maqsi. Itu nama hadisnya. Dan hadis ini selalu dikaitkan dengan pertanyaan yang dimaksudkan. Lihat cara menerjemahkannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan wal maqsu. Adapun yang disebut dengan maqsun dharibatun tukhadhu minan nasi wa yusamma sahibuhal makis. Dharibatun setiap pungutan liar yang diambil dari masyarakat, pungutan liar yang dipaksakan diambil dari masyarakat. Awas, hati-hati. Sekarang kita tanya, kalau pajak pungutan liar bukan? Awas, pungutan liar bukan? Bukan, karena ada aturannya. Jadi tidak tepat menerjemahkan makes dengan pajak, itu keliru. Hati-hati, saya ulangi ya, tidak tepat menerjemahkan pajak makes dengan pajak, itu salah. Keliru, fatal salahnya. Jadi kalau disebutkan demikian, nggak ada pajak nanti di Indonesia, keluar semuanya. Kalau sudah keluar semuanya, bagaimana aplikasinya? Kalau tidak ada orang Islam yang baik yang mengarahkan, maka semua akan buruk nanti prakteknya. Maka kalimat pertama, coba cari terjemahan yang baik. Dulu di zaman Nabi, makes itu kenapa muncul kalimatnya? Karena ada preman-preman yang suka malakin orang-orang di pasar. Dia datang, dia ngambilin, ambil. Ini pajak bagian dari keamanan. Sebutnya bagian keamanan, ambil. Pungutan liar. Makanya disebut dengan makes. Adapun istilah pajak, itu zaman-zaman Islam pun dikenakan kepada non-muslim yang hadir di wilayah muslim. Namanya disebut dengan jizyah. Seakar dengan kata jaza. Jaza itu balasan dari jasa yang diberikan. Ada jasa dari pemerintahan wilayah Islam. Bagi orang Islam tidak perlu bayar bagian dari jasanya, karena mereka membayar zakat. Dari zakat itu dikumpulkan, disimpan di Baitul Mal, diberikan kembali pada orang-orang yang membutuhkan, kemudian disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan kebaikan. Adapun non-muslim karena hadir di wilayah Islam dan dia tidak berzakat, nggak diambil zakat, maka kompensasinya diambil dari jizyah namanya. Jizyah itu pajak yang dibebankan dari negara kepada masyarakatnya yang bukan muslim sebagai balas jasa dari bagian-bagian fasilitas kehidupan yang mereka nikmati. Maka mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Islam dalam hak pelayanan kehidupannya. Ada. Tapi kalau makes itu bukan pajak. Awas, makes itu bukan cukai. Awas, hati-hati. Anda salah menerjemahkan jadi salah hukum nanti. Besok orang pajak mengundurkan diri semua gitu kan. Jadi ini bagian yang pertama. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana pajak yang dibenarkan oleh syariat? Itu maksudnya. Jadi kalau pajaknya ada, tapi bagaimana praktek pajak yang dibenarkan? Itu yang kemudian harus dikomentari lebih jauh. Paham sampai sini? Jadi saya luruskan dulu penerjemahannya supaya tidak keliru. Ada pajak yang dibenarkan, ada pajak yang tidak dibenarkan. Apa pajak yang tidak dibenarkan? Salah satunya tadi, pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori hukum yang dibenarkan sehingga menjadi liar. Awas, hati-hati. Harusnya tidak kena pajak, jadi kena pajak. Harusnya ada pajak sekian, kemudian dimanipulatif. Itu yang masuk dalam makes. Penariknya, bahkan yang memberinya itu berpeluang masuk ke dalam neraka. Jadi ada pajak konvensional, ada pajak kontemporer. Ada pemalak konvensional, ada pemalak kontemporer. Awas, ada pemalak konvensional, ada pemalak modern. Pemalak modern dia menggunakan pakaian yang formal. Kadang menggunakan dasi, kadang pakai seragam, tapi bukan menarik pajak, tapi menarik pungutan liar. Ini ancaman dari nabinya masuk neraka. Kalau dengan hadis ini belum membuat Anda lembut, artinya memang Anda sudah pesan kapling di neraka. Awas, hati-hati. Ini bukan berarti Anda dilarang untuk jadi pegawai pajak. Anda silahkan jadi, tapi terapkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan aturannya. Jangan mengambil dari yang bukan haknya. Jangan memanipulatif data dan sebagainya. Ya. Yang kedua, sistem hukum yang mendekati riba, itu pun dihindari. Ya, berganda. Ya, kadang-kadang saya suka koreksi itu. Makanan misalnya.
kita masuk ke restoran, kita yang makan, kok kita bayar pajak? Dan saya tanyakan pada orang pajak, ternyata nggak ada apa pajak makanan katanya. Itu yang bikin pajaknya orang restorannya. Restoran kan bukan petugas pajak. Jadi yang dibebankan pajak itu kepada pemilik restorannya, bukan orang yang makan di situ. Tapi orang restoran membebankan pajak PPN-nya kepada orang makan, itu salah. Dari direktorat pajaknya nggak ada pajak makanan, tapi orang restoran bikin pajak dibebankan kepada pembeli atau pemakan, itu keliru. Maka hati-hati antum yang punya warung makan, awas, jangan bebankan pajak antum kepada orang yang makan di tempat antum. Ketika antum bebankan, antum sudah berencana masuk ke dalam neraka. Awas, hati-hati. Yang punya Alfamart, Indomaret, awas, begitu beli PPN 10%. Siapa yang kasih PPN? Di negara tidak ada aturan itu. Jadi kalau antum cantumkan sendiri, antum yang bikin-bikin. Awas, hati-hati. Itu yang disebut dengan sahibul maks. Sahibul maks. Yang konvensional kita doakan ya, awas. Yang manusia-manusia bebas itu, free man. Diserap ke dalam bahasa Indonesia di preman gitu kan. Baik, ayo masuk ke pasar-pasar, ngambilin. Nah, kita doakan. Ayo, jadi preman yang soleh ya. Preman yang soleh ya, yang membentengi orang-orang di pasar dari keburukan-keburukan. Yang baik-baik itu kerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jadi, saya jawab satu pertanyaan dulu dari sini. Pertama saya katakan, makes itu bukan pajak, tapi yang dimaksud adalah dharibah atau pungutan liar. Allah Ta'ala alam bisawab.